KPF 2022, Kata Sinergi Bangun Negeri. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Kita akan mulai pemaparan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Bogor Regency, covering area of almost 3,000 square kilometers, with a population of more than 5.8 million people spread over the 40 sub-districts and 435 villages, making Bogor Regency the most populated area in Indonesia. Bogor Regency never stopped making changes. Infrastructure development continues to be carried out. Human resources are continuously encouraged to move forward and continues to campaign. Bogor Regency become a friendly city for investment. Rich in color with diverse cultures, brings a million flavors. Generosity to appreciate differences is the power to unity, to build and pursuing common prosperity. Bogor Regency, province of West Java, Indonesia, famous for its spatial natural beauty, with the cool air makes the area with a series of charm. Designated as the best golf destination in Asia Pacific from Asia Pacific Golf Association, Bogor Regency has 11 international standard golf courses which is surrounded by beautiful natural scenery. The Bank Division International Pakansari Stadium, Sentul International Circuit, Adventure, Paragliding that located in Puncak Bogor, in addition to offering the sensation of flying the extraordinary air while presenting cool and beautiful natural beauty. Taman Safari, one of the biggest zoo ever in Indonesia, and many more. Bogor Regency has wellness tourism, culinary tourism, sport tourism, nature tourism, cultural tourism, village tourism, religious tourism, to art and culture are all presented here. All of these sectors have the opportunity to place Bogor Regency as a tourism destination, experience-based tourism priority, humanity, and sensitivity to environmental sustainable. Bogor always gives its pleasure from beautiful natural scenery, strong culture, culinary delight, and friendly people. Various business in tourism sector in Bogor Regency currently has received clean, health, safety, and environment certification from the Ministry of Tourism and Creative Economy. Most of the cottages in Bogor currently have strictly implemented the whole protocol. Tourism in Bogor Regency is now rising amidst the pandemic. In addition, the strong determination in achieving advanced, independent, and modern farm in Bogor Regency is uninterruptedly attempted. Mangosteen farmer in Bogor Regency shows their high quality. Quality export product is resulted and successfully brings Bogor Regency to international as a region of the best mangosteen producer in Indonesia. The mangosteen ground in farmlands in Bogor Regency has fruitfully broken into numerous across the global market. And for the coffee lovers, sunset lovers, the coffee of Bogor had its own very special place in Europe. Bogor Regency has come as a region of the biggest Robusta producer in West Java, with the total production for more than 4,000 per year. It brings the land of Bumi Tegar Beriman safely gained its fourth rank of Robusta coffee producer in Indonesia. While in West Java, Bogor Regency becomes a region with the highest production of Robusta. It's time to enjoy the various tastes of coffee ground by Bogor farmer, prepared in the great hands of baristas. Smell the aroma and taste the tempting good flavor. Bogor Regency pleases your eyes and heart with smile and joy.
Industry in Bogor Regency is not merely oriented for meeting the domestic needs, but also for export-oriented and join the competitive global market, even break into United States, Korea, Japan, Thailand, Philippines, Malaysia, China market, and those of other, even to the midst of COVID-19 pandemic. Bogor Regency is too and keeps growing. Its people are shoulder to shoulder and holding hands to achieve their shared goal, rise and move forward. Come and let's come to Bogor Regency. Baik, setelah kita tadi menyaksikan video yang menarik ya, Betul. saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Bogor, Ibu Nia Kusmardini SPMA selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang, Mbak. Selamat siang adik-adik Ustazan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat Mbak. Begitu mohon izin Ibu, kami persilakan Ibu untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman lulusan PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Nanti saya izin share screen ya, adik-adik. Baik, kita mulai ya adik-adik. Jadi tadi seperti yang sudah terlihat di video tentang Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor itu adalah sebuah kabupaten termasuk yang terbesar ya, dengan penduduk yang juga terbanyak di Jawa Barat, dengan hampir 5,5 juta jiwa penduduk, terdiri dari 40 kecamatan, ada 19 kelurahan dan 416 desa. Lalu Kabupaten Bogor juga mungkin teman-teman adik-adik dari STAN sudah banyak yang tahu ya, adik-adik semua. Kami memiliki posisi yang letak yang sangat strategis karena sangat berdekatan dengan ibu kita negara kita Jakarta, lalu juga berdekatan dengan ibu kota provinsi Jawa Barat Bandung. Kabupaten Bogor juga sudah sangat terkenal dengan objek pariwisatanya yang tadi sudah disebutkan itu Puncak. Jadi mungkin adik-adik lulusan STAN kalau mendengar Kabupaten Bogor, biasanya yang terbayang itu adalah Puncak ya, karena memang Puncak itu sangat identik dengan Kabupaten Bogor. Lanjut, ya. Ini di sini terlihat bahwa ada kenaikan dari tahun ke tahun dari jumlah penduduk di Kabupaten Bogor. Hal ini memang disebabkan karena posisi Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan kota-kota di sekitarnya. Jadi hampir 50% dari warga penduduk Kabupaten Bogor itu adalah pekerja yang bekerja di sekitar Jabodetabek. Di tahun 2021 sudah tercatat ada 5.498.000 warga Kabupaten Bogor. Lanjut, next. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Bogor. Bisa dilihat dari masih adanya kemiskinan, jumlah penduduk miskin yang di angka 2021 itu terdata ada di 483,84. Jadi kami berharap dengan nanti bertambahnya sumber daya manusia kami di Kabupaten Bogor dengan adik-adik lulusan STAN, beberapa permasalahan terkait terutama di bidang perekonomian, pengelolaan keuangan, lalu adanya permasalahan indeks pembangunan manusia bisa lebih teratasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan bantuan tenaga SDM dari para lulusan-lulusan STAN. Next, Kak Heri. Ini di next aja. Ya. Lalu ini juga next ya. Ini juga next aja Pak Heri, nggak terlalu ini. Ya, jadi ini untuk diketahui oleh adik-adik, Kabupaten Bogor itu memiliki visi mewujudkan Kabupaten Bogor yang termaju,
nyaman, dan berkeadaban. Ya, jadi itu visi Kabupaten Bogor. Lalu misinya itu ada 5, mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, juga mewujudkan kesalehan sosial. Jadi tujuannya itu adalah mewujudkan pancakarsa itu ya. Jadi kita ada memiliki tujuan yang disebut dengan pancakarsa, yaitu mewujudkan masyarakat Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, Bogor yang membangun, dan Bogor yang berkeadaban. Next. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, ada beberapa indikator pancakarsa, nanti adik-adik bisa membacanya lebih jauh, lebih ini lagi, apa saja yang dimaksud dengan Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, Bogor membangun, dan Bogor berkeadaban. Next. Nah, jadi untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Bogor yang tadi sudah saya sampaikan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kami dibantu oleh teman-teman di perangkat daerah yang terdiri dari 36 perangkat daerah, badan, dinas, dan kantor. Lalu kami juga memiliki 40 kecamatan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi total ada 76 perangkat daerah yang masuk di dalam wilayah kerja Kabupaten Bogor. Next. Saat ini jumlah ASN Kabupaten Bogor totalnya itu ada di angka 15.091 orang untuk PNS, dan P3K-nya ada di angka 2.823. Apabila adik-adik melihat sepertinya terlihat jumlahnya sangat banyak gitu ya, PNS apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ada di angka 15.091. Tapi ini sesungguhnya adik-adik jumlah yang 15.000 ini masih kurang apabila kita menghitung rasio antara jumlah penduduk Kabupaten Bogor dengan jumlah pegawai. Tadi sudah saya sebutkan jumlah penduduk itu ada di angka hampir 5,8 juta ya. Sebanyak itu harus dilayani hanya oleh 15.091 PNS dan P3K sebanyak 2.823. Jadi memang masih terdapat kebutuhan jumlah ASN di Kabupaten Bogor. Hasil penghitungan kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja dan analisa kebutuhan pegawai itu, kebutuhan total di Kabupaten Bogor itu ada di angka 40 ribuan pegawai. Jadi memang masih terbuka peluang kebutuhan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Kabupaten Bogor. Hal tersebut tentunya sangat kami perlukan untuk membantu melayani jumlah masyarakat yang di angka hampir 6 juta tersebut, dengan wilayah juga wilayah kerja yang sangat luas. 40 kecamatan itu terdiri dari, kalau adik-adik tahu ya, ada yang berbatasan dengan Cianjur, jadi ada juga yang berbatasan dengan Tangerang, ada juga yang berbatasan dengan Bekasi. Jadi Kabupaten Bogor itu wilayahnya antara ujung utara, ujung timur kecamatan dengan ujung barat kecamatan, itu jaraknya sangat jauh adik-adik, sangat jauh dan sangat luas, ada terbagi atas 40 kecamatan. Lalu next. Nah ini tadi terkait dengan kebutuhan adik-adik lulusan PKN STAN, kami sudah bersurat, kami juga sudah mengajukan permohonan. Jadi memang selama ini Kabupaten Bogor belum pernah mendapat alokasi lulusan PKN STAN. Nah untuk tahun ini, alhamdulillah kita mendapat alokasi 4. Pak Heri kenapa goyang-goyang terus ya? Mohon maaf ya adik-adik, ini slide-nya agak bermasalah sedikit. Jadi ya, ini di tabel ini terlihat berdasarkan peta jabatan yang dimiliki, yang memang dibutuhkan, jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Kabupaten Bogor. Untuk usul lulusan PKN STAN di tahun 2022 ini, kami mengusulkan. Pak Heri, kenapa gerak-gerak terus? Mohon maaf ya adik-adik ya, ini agak ada gangguan teknis sedikit. Jadi ada 4 orang, saya sampaikan saja. Rencananya ada penempatannya itu ada di 2
instansi. Yang pertama di Badan Pendapatan Daerah di Bapenda, dan satu lagi di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD. Ini untuk tahap awal hanya 2 instansi tersebut yang mendapat alokasi tenaga PKN STAN karena disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam peta jabatan yang sudah ditetapkan dalam keputusan Bupati. Untuk kedepannya atau tahun ke depan, sebenarnya masih terdapat beberapa instansi yang juga mengajukan permohonan untuk mendapatkan tenaga bantuan dari adik-adik lulusan PKN STAN ini. Salah satunya adalah inspektorat, lalu juga beberapa RSUD yang memang mengajukan kebutuhan akan tenaga lulusan PKN STAN. Mudah-mudahan setelah peta jabatan kami perbaiki, kita akan mengusulkan kembali untuk penambahan alokasi lulusan PKN STAN di tahun depan dan mudah-mudahan di ACC oleh Kementerian Keuangan. Next. Next, Pak Heri. Nah, ini untuk adik-adik bisa mengenal instansi yang nanti akan ditempati. Yang pertama itu adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda. Adik-adik bisa terlihat dari mulai kepala badan, ada sekretaris, ada pejabat struktural di bawahnya. Jadi kepala Bapenda kami ini adalah Pak Arif Rahman. Lalu ada Pak Sekretarisnya, selain pejabat struktural yang memang bertempat di dinas di badan Bapenda tersebut, kami juga memiliki UPT-UPT di setiap kecamatan, UPT Bapenda. Lalu, next Pak Heri. Nah, ini apabila adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bapenda, silakan bisa diakses melalui link https bapenda.bogorkap.go.id. Nanti di situ ada berbagai informasi terkait Bapenda. Adik-adik bisa membuka link tersebut untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai Bapenda Kabupaten Bogor. Next. Nah, itu tadi Bapenda. Lalu instansi satu lagi adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Ini fotonya juga nggak terlalu jelas sepertinya adik-adik ya, terlihatnya ya. Di sini ada dari mulai kepala badan, sekretaris, sampai pejabat struktural di bawahnya. Jadi itu 2 instansi yang nanti akan menjadi tempat penempatan adik-adik lulusan PKN STAN tahun 2022 ini. Jadi 2 badan yang memang boleh dikatakan adalah badan-badan favorit ya adik-adik ya, badan favorit. Jadi badan yang menjadi banyak diminati oleh teman-teman ASN di hampir semua daerah di Bapenda dan BPKAD. Jadi saya berharap adik-adik lulusan PKN STAN yang nanti akan ditempatkan di Kabupaten Bogor tidak ragu-ragu mau bergabung dengan kami di Kabupaten Bogor. Dengan senang hati kami akan menerima adik-adik. Kita membangun sama-sama Kabupaten Bogor. Kita akan lebih meningkatkan lagi PAD Kabupaten Bogor, pembangunan di Kabupaten Bogor. Memang masih banyak potensi-potensi, terutama potensi pendapatan yang harus digali lagi oleh kita semua itu adik-adik. Karena Kabupaten Bogor itu sebenarnya memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Tadi yang sudah disampaikan di video itu hanya beberapa saja contoh-contoh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Jadi dengan nanti hadirnya adik-adik yang memang saya yakin sangat kreatif, generasi-generasi muda yang milenial gitu ya, itu akan menularkan semangat-semangat itu kepada teman-teman ASN yang sudah lebih dulu mengabdi di Kabupaten Bogor. Semoga budaya-budaya adik-adik yang saya lihat tadi dari sesi wawancara terlihat sangat cerdas, berani menyampaikan pendapat, berani bertanya. Saya yakin adik-adik itu nanti akan menjadi agen perubahan gitu ya untuk kami di Kabupaten Bogor, terutama di 2 badan pengelola keuangan dan pendapatan, sehingga nanti adik-adik itu bisa memberikan nuansa baru bagi kami di Kabupaten Bogor, terutama terkait pengelolaan keuangan dan pendapatan di Kabupaten Bogor. Next. Ini juga sama dengan Bapenda tadi. Untuk informasi lebih lanjut terkait BPKAD,
silahkan dibuka linknya melalui bpkad.bogorkap.go.id. Di situ bisa dilihat apa saja sih yang menjadi program-program kerja di BPKAD, seperti apa programnya, bagaimana kondisinya, pegawainya, kekuatannya seperti apa. Silahkan nanti adik-adik coba buka di bpkad.bogorkap.go.id. Next. Itu barangkali yang bisa kami paparkan terkait Kabupaten Bogor. Jadi silahkan bagi adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan, ada yang ingin disampaikan kepada kami, mungkin ada masukan atau apapun terkait Kabupaten Bogor. Terima kasih, saya akhiri paparannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kayaknya sambil menunggu ini udah ada yang nanya ya. Iya, atas nama Steven Joshua nih Mbak. Oke. Steven Joshua, apakah sudah terhubung dengan kami? Boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC. Mohon izin bertanya Bu, apabila berkenan saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan apakah ada fasilitas kerja yang dapat diperoleh oleh pegawai nantinya saat bekerja di Pemkab Bogor. Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan pendidikan dan karir yang nantinya dapat dilakukan oleh pegawai Bu. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Mbak. Terima kasih di Stephen atas pertanyaannya. Yang pertama terkait fasilitas apa saja yang diperoleh oleh para pegawai gitu ya Pak. Pak jadinya di Stephen ya, di Stephen. Fasilitas jadi tadi kalau misalnya kita mendengar pemaparan dari kabupaten yang sebelumnya, sebenarnya relatif hampir sama ya di Stephen ya, fasilitas yang didapat oleh setiap ASN di Indonesia ini gitu ya, hampir sama. Jadi pada dasarnya fasilitas yang pertama itu tentu saja berupa penghasilan, gaji, ada gaji pokok yang tentunya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, itu sudah pasti gaji, tunjangan-tunjangan yang syah lainnya. Lalu juga ada tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan juga sudah pasti ada di Kabupaten Bogor, alhamdulillah. Dan mungkin teman-teman adik-adik lulusan PKN STAN yang di bawah Kementerian Keuangan sepertinya sudah tahu gitu ya bocoran-bocoran terkait TPP di wilayah-wilayah sekitar Jakarta. Saya yakin itu suka beredar gitu di ini. Jadi intinya ada penghasilan-penghasilan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan itu sudah pasti. Lalu juga fasilitas-fasilitas kerja disediakan juga oleh kami di masing-masing perangkat daerah itu. Setiap dinas badan kantor itu, kalau di Kabupaten Bogor itu kami letak kantornya itu berada dalam satu komplek perkantoran di Stephen ya. Jadi kami ada di Cibinong, ada jadi berdekatan antara BPKAD, Bapenda, BKPSDM, Sekretariat Daerah itu berada dalam satu komplek yang sama, dan masing-masing kantor itu memiliki fasilitas yang relatif sudah lengkap fasilitas kerjanya. Jadi kalau kondisi masing-masing pegawai itu nanti tentunya sudah akan mendapatkan komputer, personal komputer ataupun laptop gitu ya. Alat-alat kerja yang lain menurut saya sudah termasuk sangat memadai gitu untuk di Kabupaten Bogor. Kalau fasilitas kerja sepertinya itu Mas di Stephen ya. Tapi kalau misalnya nanti fasilitas khusus mungkin tergantung dari masing-masing perangkat daerah. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan gitu antara perangkat daerah untuk fasilitas khusus pendukungnya gitu ya. Mungkin ada beberapa dinas yang pegawainya itu diberikan motor operasional, kendaraan dinas ada, di kami juga ada. Lalu juga ada pegawai mungkin yang dia diberikan kendaraan operasional seperti itu. Tapi itu memang berbeda-beda tergantung kebutuhan kerja di masing-masing perangkat daerahnya. Lalu yang kedua terkait bagaimana kemungkinan untuk pengembangan karir dan pendidikan gitu tadi ya.
Ya, jadi tadi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga kami berikan hak yang sama bagi setiap ASN, bagi setiap PNS khususnya, mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh minimal 20 jam per tahun masing-masing ya, masing-masing PNS itu mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tapi saya yakin kalau teman-teman adik-adik lulusan PKN STAN yang masih sangat muda-muda, masih senang belajar gitu ya. Jadi kami juga gini Mas, sistemnya itu biasanya di masing-masing Kasubagumum Kepegawaian itu memiliki anggaran untuk pengembangan kompetensi namanya. Jadi kita ada dibekali setiap perangkat daerah itu umpamanya ada anggaran untuk mengembangkan kompetensi. Nah itu akan ditawarkan kepada setiap pegawainya. Jadi contohnya misalnya di BPKAD itu umpamanya ada anggaran untuk pengembangan kompetensi. Setiap tahun itu umpamanya itu mengumumkan anggaran ini kepada setiap pegawainya. Jadi masing-masing pegawai di BPKAD atau di Bapeda tersebut silakan mencari link atau misalnya bentuknya bisa kursus ataupun ikut bintek ataupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Contohnya misalnya pelatihan komputer yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia gitu ya. Jadi nanti silakan pegawai-pegawai itu mencari peluang untuk mengembangkan kompetensi. Nanti itu disampaikan ke Umpek masing-masing. Nah itu biasanya akan dibiayai oleh anggaran dari Umpeknya di setiap perangkat daerah. Itu terkait pengembangan kompetensi. Di luar itu juga kami di BKPSDM juga setiap tahun itu menyelenggarakan berbagai macam pelatihan bintek, lalu juga ada webinar. Di masa kemarin COVID juga kita tetap menyelenggarakan pelatihan berupa webinar-webinar. Jadi walaupun tidak tatap muka, tapi kami hampir rutin menyelenggarakan webinar secara Zoom. Jadi pengembangan kompetensi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, banyak sekali peluang untuk pengembangan kompetensi. Begitu juga untuk pengembangan karir, kami sudah terbuka. Siapa saja yang memenuhi persyaratan, baik. Jadi kan untuk pengembangan karir itu ada persyaratan tertentu ya, ada persyaratan minimal ya di Stephen ya. Jadi selama persyaratannya, contohnya golongannya kepangkatan terpenuhi, kompetensinya bagus, kinerjanya bagus, siapapun dia berhak untuk dipromosikan. Seperti itu jawabannya. Jadi intinya tidak perlu khawatir, pengembangan kompetensi kesempatannya di Kabupaten Bogor itu sangat banyak, sangat terbuka peluang. Kami ada program tugas belajar, ada juga izin belajar. Tugas belajar biasanya dilakukan bekerja sama dengan universitas yang bagus ya, kalau kita itu kerjasama dengan IPB biasanya, ataupun Universitas Pajajaran, UI, dan juga UGM. Jadi teman-teman yang ingin mengajukan tugas belajar bisa mengikuti seleksi untuk ikut tugas belajar, lalu yang lulus boleh melakukan tugas belajar, ataupun bisa juga izin belajar. Izin belajar itu bedanya dengan tugas belajar adalah kalau tugas belajar adik-adik ini bisa full meninggalkan tugas untuk tugas hanya kuliah saja, hanya belajar saja. Sedangkan kalau izin belajar itu tetap melaksanakan tugas, tapi dia melanjutkan kuliah di sela-sela waktu kerjaannya, gitu. Itu ya di Stephen ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi bedanya juga kalau tugas belajar itu dibiayai full oleh kami. Kalau izin belajar itu tidak dibiayai full. Jadi kalau izin belajar biasanya biaya mandiri, hanya ada bantuan untuk tugas akhir biasanya kalau izin belajar. Itu Dik Stefan. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Mas Stefan sudah mengajukan pertanyaan. Adakah lagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu narasumber kita? Baik, saat ini sudah ada terhubung dengan kita Ibu atas nama Fasya Adam Alvendo. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permisi izin Bu melanjuti pertanyaan dari Joshua dan juga pernyataan dari Ibu tadi. Mungkin bagi teman-teman yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dapat gitu bocoran mengenai besaran TPP di kabupaten sekitar Jabodetabek. Nah, kebetulan saya belum dapat bocoran Ibu. Nah, jadi kalau boleh tahu berapa ya Bu mengenai TPP di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih Fasa. Jadi kalau TPP itu saya tidak bisa menyampaikan persis nominalnya seperti apa ya Fasa ya, karena memang TPP itu tidak sama persis, tidak seragam gitu ya. Jadi
ada apa namanya, golongan-golongan, ada syarat khusus jabatan seperti itu. Tapi intinya ada tunjangan penghasilan pendapatan yang nominalnya berbeda-beda antara ya dilihat dari beban kerja masing-masing. Jadi ada semacam kelas jabatan gitu ya, semacam kelas jabatan dilihat beban kerjanya. Jadi tidak bisa saya sebutkan nominalnya segitu karena memang berbeda-beda gitu ya. Dan saya tidak hafal persis satu persatu, antara saya dengan pengawas beda gitu kan ya, antara struktural ini dengan pelaksana juga beda gitu. Tapi intinya nggak perlu khawatir untuk teman-teman adik-adik yang lulusan dari PKN STAN, kalau ingin bergabung dengan Kabupaten Bogor, insya Allah Kabupaten Bogor selama ini menjadi tempat yang banyak diminati oleh teman-teman dari daerah lain gitu ya, dari ASN dari daerah lain, terutama para ASN yang berasal dari kementerian atau instansi pusat juga banyak yang mengajukan mutasi ke Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi karena memang letaknya yang strategis, lalu penghasilan itu relatif cukup lah ya gitu. Karena memang relatif ya, kalau penghasilan itu bisa dibilang lebih besar dari daerah yang lebih kecil, tapi bisa juga dibilang kecil apabila dibandingkan dengan daerah yang lain yang lebih besar gitu ya, di Pasai ya. Juga intinya kalau memang memilih Kabupaten Bogor sebagai tempat pengabdian menjadi PNS, insya Allah kami akan tidak akan mengecewakan adik-adik Kabupaten Bogor gitu ya di ini. Begitu di Pasai ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan nominal secara pasti berapanya. Nanti kalau di Pasai bergabung menjadi yang ditetapkan di Kabupaten Bogor, nanti kita akan bertemu secara langsung, kita akan diskusi secara langsung. Nanti kita silakan datang langsung ke tempat saya, kita diskusi banyak hal dengan senang hati di pasar gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu mungkin apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand. Oke, sepertinya tadi penjelasan yang sudah diberikan Ibu udah cukup jelas, jadi teman-teman semua nggak ada lagi celah yang ingin ditanyakan ya Mbak. Baik, kalau begitu kami cukupkan sesi untuk tanya jawab ini. Ibu, kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelum saya menyampaikan closing statement, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan, dari Ibu Sekretaris Badan kami, karena Bapak Kepala BKPSDM saat ini sedang mengikuti visitasi studi lapangan dalam rangka diklat PKN, diklat kepemimpinan eselon 2 ke Semarang. Jadi mohon maaf, beliau tidak bisa hadir secara langsung melalui Zoom saat ini, tapi beliau menyampaikan salam untuk adik-adik semua, begitu juga dengan Ibu Sekretaris kami. Saat ini beliau sedang menghadiri rapat yang waktunya berbarengan, menitipkan pesan juga selamat bagi adik-adik yang lulusan STAN PKN STAN tahun 2022. Kalau misalnya adik-adik memilih Kabupaten Bogor untuk bergabung dengan Kabupaten Bogor, kami sangat berterima kasih. Selamat bergabung dengan Kabupaten Bogor, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kami seluruh tim di Kabupaten Bogor, khususnya di BKPSDM, dengan senang hati menyambut adik-adik lulusan PKN STAN, siap menerima adik-adik, nanti kita siap kerjasama. Begitupun juga dengan teman-teman BPKD di Bapenda, mereka sangat mengharapkan kehadiran adik-adik lulusan PKN STAN untuk membantu kami membenahi pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, terima kasih kepada PKN STAN yang sudah memberikan kesempatan untuk kami di daerah di Kabupaten Bogor dengan memberikan informasi CPNS dari para lulusan terbaik se-Indonesia. Lulusan PKN STAN itu adalah tenaga-tenaga yang sudah diseleksi dengan sangat ketat. Saya yakin hasilnya pasti adalah lulusan-lulusan yang sangat profesional. Lulusan PKN STAN itu lulusan yang sudah melalui tahapan pendidikan yang sudah dipercaya gitu. Jadi
Besar harapan kami dengan bantuan teman-teman lulusan PKN ini akan sangat membantu percepatan pembangunan keuangan dan pendapatan di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam pemaparan kami banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat, lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, itu dia sesi dari Pemkab Bogor. Sudah selesai nih teman-teman, tapi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya nih. Dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah break berikut.